Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Gumilang. Saya dari Universitas Teknologi Yogyakarta dengan nomor pokok mahasiswa 5200411155. Di sini saya akan menjelaskan pemodelan data menggunakan metode naive Bayes pada Rapid Miner. Oke, langsung saja kita masuk ke Rapid Miner-nya. Ini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini dia. Oke, pada kali ini saya menggunakan data email classification, email spam classification. Nah, untuk kita lihat dulu datanya di sini ya. Ini datanya, ini retrieve email. Kita lihat terlebih dahulu. Saya masukin di proses terlebih dahulu. Tapi kita lihat dulu model datanya kayak gimana. Oh ya, data ini saya dapat pada kagel.com. Yang mana data ini memiliki 5.172 baris, yang mana pada email tersebut, pada kolom pertama terdapat nama email, tapi pada nama email ini diganti menggunakan email dan number, yang mana untuk memprivasikan dari email tersebut agar memiliki privasi seperti itu. Lalu untuk kolom terakhir ini terdapat kolom prediction, yang mana jika nilainya 0, dia berarti bukan email spam, dan jika numbernya 1 seperti ini, berarti dia termasuk email spam. Seperti itu. Lalu kolom sisanya ini apa? Nah, kolom sisanya ini merupakan kata-kata yang biasa terdapat dalam email, yang mana pada kata-kata ini akan untuk memprediksi email tersebut apakah ini spam atau bukan. Oke, langsung saja kita masuk ke desain untuk naive Bayes-nya. Pada subproses ini saya memasukkan pertama operator nominal number to nominal. Kita enable dulu lebih dahulu. Kita gabungin di sini ya. Yang mana ini akan mengubah si kolom ini, kolom prediction ini. Karena kolom prediction yang akan kita gunakan jadiin label, jadi pada kolom prediction harus kita ubah ke binomial dari numbering. Karena semua data tadi itu berupa integer, jadi kita ubah ke binomial. Kalau kita melihat data tadi, kita bisa lihat di statiknya di sini. Nah, ini rata-rata cuman email no yang nominal, yang lainnya itu integer. Nah, ini lihat di bawah itu integer semua. Nah, seperti itu. Jadi kita ubah terlebih dahulu. Lalu kita masukkan operator set role-nya. Ini set role. Yang mana set role ini akan mengubah si kolom prediction tadi menjadi label. Seperti itu ini target role-nya adalah label. Kita pilih label ya, teman-teman. Lalu untuk select atribut yaitu yang akan kita gunakan. Atribut apa aja yang kita gunakan untuk melihat akurasi dari si data tersebut. Oke. Lalu sesuai ketentuan, kita menggunakan split data untuk membaginya 70-30 gitu ya. Membagi datanya untuk 70-30, yaitu nanti kita bagi menjadi data testing dan data uji dan data latih gitu ya. Split data, ini dia operator split data ya teman-teman. Kita masukin, ini kita tambahin dulu di sini. Nah, hasilnya kita add entry. Di atasnya kita 0,7, lalu add entry lagi 0,3 seperti itu. Oke. Nah, itu akan ada 2 yang akan kita outkan tuh di out. Lalu untuk pemodelan naive Bayes-nya, kita masukin operator naive Bayes itu sendiri. Nah, if Bayes. Nah, lalu kita masukin juga apply model. Nah, lalu untuk penghubungannya, yang pada pertama ini kita masukkan ke naive Bayes. Lalu yang kedua kita masukkan di apply modelnya. Lalu pada bagian mode ini kita masukin ke apply model.
Lalu terakhir kita masukkan operator performance untuk melihat performa dari data yang telah kita pilih tadi. Kayak atributnya. Di bawah di sini, nih performance classification. Itu kita nah ini dah kita coba jalankan atau kita running di sini. Nah, itu masih loading. Ya, mungkin agak lama karena datanya cukup banyak ya, 5.172 tadi. Nah, ini hasil dari naive bias-nya yang mana pada kelas false atau yang 0 tadi pada prediction-nya itu bernilai 0,70 dan true-nya 0,29 sesuai perhitungan naive bias, teman-teman. Lalu untuk prediction-nya pada performanya ini sebesar 85,05 ya, akurasinya ya, akurasi. Lalu untuk menambahkan misalnya kita butuh berapa sih relative error-nya, bisa kita pilih di performance, kita lihat parameternya. Di sini ada relative error. Nah, ini kita boleh tambahin. Kita centang saja seperti itu. Dia akan muncul di resultnya nanti ya. Kita lihat performance-nya, kita lihat ya. Nah, ini ada relative error-nya. Relative error-nya 14,95. Nah, apakah akurasi ini masih bisa naik lagi? Tentu saja bisa. Coba kita ubah pemodelan datanya. Itu menggunakan yang satu lagi. Ini prosesnya kita kopikan saja seperti itu. Lalu pada pemodelan kedua ini kita modifikasi menggunakan validation. Coba ya. Split validation. Nah, untuk split validation ini, coba kita lihat parameternya, udah ada split region di sini 0,7. Jadi pada subproses yang ini ada split datanya, boleh kita hapus seperti itu. Nah, langsung saja kita. Ini nah, pada split validation ini udah 0,7. Jadi kita langsung masukkan ke validation-nya ini naive bias seperti itu. Lalu masukkan juga apply model. Nah, ini dua ya. Lalu kita masukin performance. Nah, ini dia. Nah, seperti itu sudah. Lalu kita hubungkan yang ketiga tadi ya. Jalankan. Nah, yang performance yang kedua. Nah, itu agak sedikit naik, yaitu 85,70, sedangkan untuk performance pada yang model pertama itu 85,5. Seperti itu. Nah, untuk pada ini juga pada yang performance kedua ini, hasil yang kedua juga, kita lihat. Nah, ini juga ada lebih precision-nya, udah ada di sini. Recall, lalu UC, seperti itu ya, teman-teman. Ini akurasinya agak sedikit naik. Jika memang ingin naik, boleh kita dari kita modifikasi tadi pada sininya, pada select atributnya, kita tambahin aja kayak kita ubah-ubah di sini, mungkin dia akan naik. Coba saya masukin semua di sini ya. Nah, saya masukin semua. Agak sedikit. Nah, yang satunya tadi kan yang kita pilih saja, ini kita masukin semua. Apakah dia akan makin naik akurasinya? Seperti itu, kita lihat ya. Oke. Prosesnya agak sedikit memakan waktu karena ya memang datanya banyak seperti itu. Nah, untuk yang kedua kita
Prediction. Masih mutar-mutar ya. Loading. Nah, ini sudah. Nah, hasil performa yang kedua ini bisa kita lihat ini. Nah, itu makin tinggi. Berarti jika dimasukin semua kolom pada 3000 kolom, karena duanya tadi kan nama dengan prediction, jadi dia naik akurasinya itu 94,78 pada pemodelan yang telah dimodifikasi. Ini dilihat di sini, coba lihat di desain dulu ya. Nah, ini setelah modifikasi ini kita menggunakan validation yang tanpa menggunakan split data atau operator split data seperti itu. Yang di atas ini menggunakan split data. Jadi ketika datanya sama itu akurasinya beda koma saja. Lalu pada performa yang kedua kita tambahin akurasi, kita tambahin semua kolom jadi naik. Nah, seperti itu ya. Untuk yang performa pertama sih tetap sama, yaitu pada akurasinya pada 85,5. Karena itu pemilihan atributnya atau kolomnya itu hanya dipilih beberapa saja, seperti itu. Nah, untuk hasil naik biasnya seperti ini, juga sama keduanya. Untuk akurasinya saja yang berbeda. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.